Jawaban terbaik untuk kemarahan adalah diam. Di tengah semua kekacauan yang terjadi di sekitar kita, ada kesempatan untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Seorang pemikir bijak pernah mengatakan sesuatu yang sangat cerdas, dan itu sangat relevan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Stoicisme. Bayangkan dunia yang kacau ini, namun kamu tetap tenang seperti mentimun. Itulah vibe stoik yang akan kita gali lebih dalam hari ini. Kita akan membahas tentang keheningan yang mungkin terdengar membosankan, tapi tunggu dulu, ini sangat penting. Keheningan bukan hanya tentang menutup kebisingan di sekitar kita, tapi juga tentang menemukan kedamaian yang mendalam di dalam diri kita sendiri. Ini seperti memiliki kekuatan batin yang berteriak keras tanpa mengeluarkan suara. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan kekacauan, menjadi pandai dalam keheningan bisa mengubah permainan hidupmu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa keheningan adalah langkah cerdas, cara untuk menjadi bijaksana dan tangguh. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus tidak melihat keheningan sebagai kekosongan, melainkan sebagai strategi cerdas untuk mendapatkan kedamaian batin dan ketenangan dalam hidup. Jadi jika kamu merasa terhimpit oleh kebisingan hidup atau hanya ingin menemukan sedikit ketenangan dalam badai, kamu berada di tempat yang tepat. Kita akan mengungkap rahasia stoicisme dan bagaimana diam dapat membuat kita lebih kuat, lebih jelas, dan lebih baik secara keseluruhan. Bayangkan saat kamu berada dalam situasi yang penuh tekanan, misalnya negosiasi atau debat yang tegang. Daripada langsung melompat dengan respons cepat, kamu memilih untuk tetap diam. Ini bukan berarti kamu pasif, melainkan itu adalah langkah strategis yang penuh perhitungan. Ketika kamu diam, kamu membuat orang lain merasa bingung, meragukan, bahkan bertanya-tanya apa yang sedang kamu pikirkan. Ketidakpastian itu menjadi senjata rahasiamu. Diam bisa berbicara lebih keras dan lebih jelas daripada kata-kata. Saat orang lain sibuk menebak-nebak, kamu tetap tenang, mengamati, menganalisis, dan merencanakan langkahmu berikutnya dengan kepala yang jernih. Keheningan memberi ruang untuk bernapas, untuk berpikir, untuk benar-benar mendengarkan. Tidak hanya apa yang dikatakan, tapi juga apa yang tidak dikatakan. Itu adalah strategi yang mencerminkan kekuatan batinmu di dunia yang penuh gangguan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap fokus, untuk menjaga kedamaian dan kejelasan di tengah kekacauan. Ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan atau katakan, tapi tentang bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita tetap tenang, bermartabat, dan tegas. Jadi, lain kali ketika kamu berada dalam situasi yang menantang, ingatlah kekuatan keheningan. Terimalah itu, biarkan itu menjadi pemandu kekuatanmu, dan jadilah stoik yang tak tergoyahkan di tengah badai, tidak terpengaruh oleh kebisingan di sekitarmu. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting, karena disitulah keindahan sejati stoicisme bersinar. Mari kita bicara tentang membuat perubahan. Tidak hanya berurusan dengan hal-hal yang sulit, tapi benar-benar membuat segalanya menjadi lebih baik. Dimulai dengan membersihkan pikiran kita sendiri. Bayangkan membersihkan kebisingan, dengungan, notifikasi yang tak pernah berhenti. Apa yang tersisa? Ruang untuk berpikir, untuk merenung, untuk menyelami ide-ide dari filsuf bijak seperti Marcus Aurelius atau Epictetus yang menghargai waktu tenang. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana kita bisa menghilangkan gangguan-gangguan ini? Itu semua tentang membuat pilihan yang disengaja tentang apa yang menarik perhatian kita. Dengan cara itu, kita tidak membuang kehidupan modern sepenuhnya, tetapi kita menavigasinya dengan tujuan. Namun memotong kebisingan eksternal hanyalah bagian dari teka-teki. Kita juga perlu menenangkan kebisingan batin kita, keraguan, kecemasan, dan kekhawatiran. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan sisanya. Saat kita menemukan ketenangan batin, disitulah kebijaksanaan sejati mulai muncul. Dan ini bukan hanya baik untuk kita secara pribadi, tetapi juga membuat kita lebih baik dalam segala hal, hubungan kita, pekerjaan kita, bahkan upaya kreatif kita. Kita menjadi lebih hadir, lebih selaras dengan dunia di sekitar kita. Jadi saya tantang kamu untuk mencoba beberapa praktik stoik, mulai dengan yang kecil.
Cobalah menyisihkan sedikit waktu setiap hari untuk refleksi yang tenang, jauh dari gangguan digital. Lihat bagaimana itu mengubah banyak hal, bagaimana itu memengaruhi pikiranmu, keputusanmu, dan keseluruhan hidupmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana keheningan dapat membuat semua orang berhenti dan memperhatikan? Itu seperti momen tenang dalam lagu yang membuat musik itu terdengar lebih dalam. Itulah kekuatan keheningan yang sangat dijunjung tinggi oleh Stoikisme. Keheningan adalah tentang menjadi disengaja, tentang tahu kapan untuk tidak bertindak, dan membiarkan tindakanmu berbicara lebih banyak. Bayangkan ini, di tengah pertemuan yang ramai atau debat yang intens, seseorang memilih untuk tetap diam daripada langsung terlibat dalam percakapan. Mereka hanya mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Keheningan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Saat kita memilih untuk diam ketika orang lain mengharapkan kita untuk berbicara, kita mengirimkan getaran misterius yang membuat orang mulai bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran kita. Keheningan ini memberi kita semacam kekuatan. Tetapi ada makna yang lebih dalam dari keheningan ini yang berakar pada kebijaksanaan stoik. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai apa yang bermakna, bukan hanya apa yang keras atau mencolok. Ketika kita berbicara, kita memilih kata-kata dengan hati-hati, membuatnya berarti. Dan ketika kita tetap diam, kita memberi orang lain kesempatan untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Diam bukan tentang menjadi pasif, ini adalah pilihan yang disengaja. Ini tentang tahu kapan untuk berbicara dan kapan membiarkan keheningan berbicara. Ini tentang memahami ritme interaksi manusia dan kekuatan dari setiap kata yang kita ucapkan atau tidak ucapkan. Menggunakan keheningan dengan bijaksana dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Itu dapat meredakan ketegangan, membangun hubungan yang lebih kuat, dan bahkan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Keheningan adalah keterampilan yang dapat kita kembangkan seiring waktu, dipandu oleh prinsip-prinsip stoik yang mengajarkan kita untuk mendekati kehidupan dengan keseimbangan dan perhatian di dunia yang selalu ramai dengan aktivitas. Mungkin pada awalnya, merangkul keheningan bisa terasa aneh, tetapi pada saat-saat tenang, itulah kita menemukan kekuatan sejati kita, ketenangan batin kita. Itulah stoicisme, menemukan kedamaian dan kebijaksanaan dalam keheningan. Ketika kita beristirahat dari semua kebisingan di sekitar kita memberi pikiran kita kesempatan untuk bernapas. Ini seperti menemukan tempat yang tenang di kota yang ramai, itu melegakan. Keheningan bukan hanya tentang mengabaikan dunia, ini adalah latihan untuk pikiran kita. Seperti angkat beban yang membuat otot kita lebih kuat. Keheningan membantu pikiran kita tumbuh lebih tangguh. Ini adalah kesempatan untuk menghadapi kekacauan batin kita tanpa kewalahan. Di saat-saat hening ini, kita juga menemukan kejelasan, seperti membersihkan kamar yang berantakan, kita akhirnya bisa melihat apa yang penting dan apa yang hanya kekacauan. Kejelasan ini membantu kita membuat pilihan yang lebih baik, yang benar-benar penting bagi kita. Diam bukan hanya tentang kesendirian, ini adalah tentang mendengarkan diri kita sendiri dalam obrolan hening dengan pikiran kita. Kita belajar tentang apa yang membuat kita bersemangat, apa yang kita pedulikan, dan apa yang kita perjuangkan. Pengetahuan diri ini memberi kita kepercayaan diri untuk tetap setia pada diri kita sendiri, apapun yang terjadi. Dan yang keren, ketika kita kuat dan jernih di dalam, itu akan terlihat di luar kita. Kita membawa rasa tenang dan tujuan dalam interaksi kita dengan orang lain, membuat kata-kata dan kehadiran kita lebih bermakna. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat diri kita sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, terhubung dengan semua orang dan segala sesuatu di sekitar kita. Itu seperti melepaskan ransel berat, kita merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih hidup. Jadi lain kali kamu menemukan saat-saat hening, nikmatilah itu. Itu bukan hanya istirahat dari kebisingan, tetapi kesempatan untuk tumbuh, untuk lebih memahami diri sendiri, dan untuk terhubung lebih dalam dengan dunia di sekitar kita. Apa sebenarnya arti rendah hati? Ini bukan tentang merendahkan diri sendiri atau merasa tidak cukup baik. Ini tentang melihat diri kita sendiri dengan jelas, mengenal kekuatan dan kelemahan kita, dan tetap tenang tentang itu.
Menjadi rendah hati berarti memahami bahwa pencapaian kita tidak membuat kita lebih baik dari orang lain, dan kesalahan kita tidak mendefinisikan kita. Ini tentang tetap seimbang. Apakah kita berhasil atau tersandung? Ketahanan adalah tentang menemukan kekuatan batin kita dan menggunakannya untuk mengatasi pasang surut kehidupan ini, tentang mengubah masa-masa sulit menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar menjadi lebih bijaksana dan lebih berbudi luhur di sepanjang jalan saat kita menyelesaikan perjalanan kita menuju filosofi Stoik. Ingatlah bahwa Anda sudah memiliki kekuatan yang Anda butuhkan di dalam diri Anda. Dengan merenungkan pengalaman Anda, membangun ketahanan, dan mencari kebijaksanaan, Anda dapat memanfaatkan kekuatan itu dan terus melangkah maju. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam petualangan, penemuan dan pertumbuhan ini. Anda tidak hanya menonton dari pinggir lapangan, Anda adalah bagian dari komunitas pencari yang semuanya berjuang untuk pemahaman yang lebih dalam tentang stoisisme dan bagaimana hal itu dapat mengubah hidup. Kita jangan berhenti di sini. Teruslah menjelajah, klik salah satu video yang disarankan untuk menyelami stoisisme lebih dalam. Dan terus perkuat semangat Anda bersama sesama pelancong dalam perjalanan transformasi ini.